Xiaowang, kamu di mana? Oke, aku datang cari kamu. Tunggu sebentar. Maaf ya. Mas, tolong lihat sini ya, kamu nabrak aku. Barang-barangku berantakan di mana-mana. Apa kamu seharusnya bantu aku mengumpulkannya? Tan Feng, kamu sampai di mana? Kamu sudah datang belum? Maaf Bu, aku ada urusan sedikit, Ibu jangan pindah dulu. Aku segera sampai. Sudah cepatlah. Aku di pintu nomor 6. Ayo, perkiraan terbang bareng kamu. Sekarang sudah sampai di kota Ayo. Sudah ya. Kamu nabrak aku, barang-barangku berantakan di mana-mana. Harusnya dikumpulkan kan? Kamu benar. Maaf, boleh aku pergi? Tidak ada di sana. Maaf Tante. Bisa pindah sedikit. Apa? Maksudku bisa pindah sedikit. Tidak bisa. Anakku suruh tunggu di sini. Maaf ya. Kamu ngapain? Aku ambil mulut Hong. Kamu lihat kurang apa aku ambilkan? Aku hitung dulu. Oke, lengkap. Hari ini kejadian ini untuk memberimu pelajaran. Jalan harus lihat jalan. Nabrak orang harus bilang maaf. Anda benar. Boleh aku pergi? Boleh. Maaf, Abele macet di jalan. Gak apa-apa, aku juga baru sampai, barusan ditabrak orang. Barang-barang berantakan di mana-mana. Orangnya gak apa-apa aja, mobil di depan. Sekarang orang memang gak sopan, nabrak orang gak bilang maaf. Sekarang orang memang begitu. Janjian kamu gak datang, kamu nyalahin siapa? Nyalahin aku. Aku di bandara nungguin kamu. 32 menit 45 detik. Maaf banget ya. Hari ini aku memang ada masalah. Kenapa kamu tidak bisa kasih tahu aku sebelumnya kalau ada masalah? Kamu tidak bisa biarkan aku menunggu begitu saja. Kamu tahu kan? Aku paling benci membuang-buang waktu. Apalagi membuang waktu orang lain. Emma jangan marah ya. Bailey, kamu tahu di mana aku simpan KTP-ku? KTP. Aku mana tahu di mana. Coba cari lagi, kalau tidak ketemu tanya ayah. Bisa cepat tidak? Kalau tidak kamu minggir dulu. Aku urus yang di belakang dulu. Oke, aku yakin bahwa. Di mana ya? Ayo, maaf. Aku mohon jujur sama aku. Kamu sekarang di mana? Emma, aku benar-benar di jalan, sebentar lagi sampai. Ada macet sedikit dengar. Sudah cepatlah. Benar-benar. Sudah bisa. Maaf Pak, kami tidak menemukan catatan masuk Anda. Bisa bayar untuk seharian tidak? Aku benar-benar buru-buru. Maaf Pak, jangan buru-buru. Kami tidak bisa mengambil uang lebih. Dan juga tidak bisa kurang. Tolong cepat ya, aku benar-benar buru-buru. Maaf Pak, jangan buru-buru. Saya sedang mengajukan permohonan. Pusat belum memberikan jawaban. Oke, tolong cepat ya, terima kasih. Tidak usah terima kasih, ini tugas kami. Maaf, pusat juga tidak menemukan. Saya akan hubungi kantor polisi bandara. Akan segera kami urus. Terima kasih. Tidak usah terima kasih, ini tugas kami. Kenapa Anda duduk di sini? Saya Ibu Tan Feng. Anda Ibu Bostan. Bukannya Bostan jemput Anda di bandara. Saya sekarang tidak percaya semua perkataannya.
Maaf Pak, akhirnya, kami temukan catatan masuk Anda. Ini nota Anda, silakan ambil. Bisa saya pergi sekarang? Silakan, nilai pelayanan saya sangat memuaskan. 2 cukup puas, 3 biasa saja. 4 tidak puas. Terima kasih, atas penilaian Anda saya akan terus berusaha. Semoga hari Anda menyenangkan. Urusan perusahaan kamu yang tangani dulu. Saya selesai urusan rumah langsung kembali. Urusan siang hari dijadwalkan setelah jam 4:30. Ada satu hal lagi, yaitu kamu harus segera menghubungi. Untuk kegiatan promosi semester kedua kalian harus perhatikan. Siapa ini? Siapa yang menumpahkan air sebanyak ini di sini? Kamu baru tahu balik. Kami benar-benar tidak bisa mengatasinya. Itu benar-benar orang yang buruk. Saya baru saja pulang dari perjalanan dinas, belum sempat pulang ke rumah. Kalian langsung kasih saya masalah seperti ini. Kak Bailey, kalau kamu yang turun tangan, tidak ada klien yang tidak bisa ditaklukkan. Kamu cuma membohongi saya. Kalau begitu kita sepakat ya, orang buruk itu jadi tanggung jawabmu. Halo, saya adalah direktur proyek dari perusahaan PRQ, Bao Bailey. Saya ingin menjadwalkan waktu dengan bos Tan dari perusahaan Anda. Bagaimana kalau hari ini? Hari ini baiklah. Jam 4:30 sore. Baik-baik, tidak masalah. Jangan sampai terlambat ya. Bosan kami tidak suka orang yang terlambat. Tenang, saya pasti datang tepat waktu. Baik, sampai ketemu nanti. Mama tahu kamu akan datang. Saya sudah suruh Xiao-Xia membersihkan semuanya. Berhenti. Ganti sandal. Saya tahu kamu sudah suruh Xiao-Xia membersihkan, tapi bersihannya tidak tuntas. Di sela-sela sofa masih ada debu. Ini kan bukan rumah sendiri, jadi tidak serius. Berhenti, sudah cuci tangan belum? Makan tanpa cuci tangan. Kebiasaan yang sudah saya ajarkan sejak kecil kamu kembalikan semua. Pergi sikat 3 kali cepat. Mama, orang yang hidup di lingkungan steril kekebalan tubuhnya akan menurun. Bukannya sudah dikatakan tidak bersih-bersih pun makan tidak apa-apa. Saya sendiri selama ini tidak apa-apa kan? Kamu bisa hidup sesuka hatimu sendiri. Tapi kalau aku sudah datang kamu harus mengikuti kebiasaanku. Kalau kamu tidak tahan, boleh aku akan pergi sekarang juga. Jangan-jangan Bu, aku dengar kata kamu kok tidak apa-apa. Kalian anak muda ini cuma cari alasan untuk kemalasan kalian. Kenapa sekarang banyak anak muda yang sakit parah? Salah satu alasan utamanya adalah karena tidak memperhatikan kebersihan pribadi. Apalagi soal imunitas itu. Tahukah kamu berapa ratus ribu jenis bakteri ada di tanganmu? Tahukah kamu kalau bakteri-bakteri itu bermutasi? Tidak semua antibiotik bisa mengatasinya loh. Padahal kamu anak seorang dokter. Bahkan kamu belajar kedokteran juga, dengar ya. Dari aku masuk sampai sekarang sudah 1 jam 12 menit. Setidaknya aku sudah membantu mengurangi risiko penyakitmu sebesar 47%. Permisi, tentang lokasi ceramah ini di mana ya? Lurus terus lalu belok, terima kasih. Halo Bu. Acara kesehatan di sini diselenggarakan oleh siapa ya? Ini diselenggarakan oleh Asosiasi Kesehatan dan Pengobatan Tradisional Tiongkok. Halo. Pembicaranya dari mana ya? Semua pakar di bidang medis dan kesehatan. Kalau kamu tidak ada kegiatan lain, bisa masuk mendengarkan, lurus terus lalu belok. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Bu, selamat datang di acara kami. Ada buah-buahan dan teh di atas meja. Saya Leiken Danik Medai sesuka Heitai. Wah, ada buah-buahan juga.
Selamat siang Pak, di sini ada buah-buahan dan teh, silakan dinikmati sesuka hati. Halo Nona, selamat siang Bu. Masih ingat aku? 2 hari lalu aku beli produk kesehatan di sini. Hari ini aku dengar kalau beli 3 kotak dapat bonus telur 1 paket. Ingat tidak? Aku beli 6 kotak lo waktu itu. Oh iya aku ingat Bu, apakah bisa? Bisa lurus terus selalu belok ya? Baiklah Bu, pelan-pelan saja jalan. Oh ya, satu hal lagi mau tanya, kenapa Bu? Di mana tempat cek kesehatan gratis? Lurus terus selalu belok juga sama tempatnya. Bagus sekali. Selamat siang. Halo Tante, selamat datang di acara kami. Di sini ada buah-buahan dan teh. Nona, saya datang untuk mengambil telur. Tante, silakan duduk dulu, dengarkan ceramahnya. Kita bisa tukar hadiah nanti, baiklah. Hei, maaf. Maaf? Bukan jual obat ya, kok seram sekali. Ini iklan. Karena sudah datang, duduklah sebentar. Tante, Anda datang. Halo? Terima kasih atas dukungannya. Halo Tante. Silakan duduk dulu. Duduk. Saudara-saudara yang terhormat, Anda sudah bekerja keras seumur hidup, karir sudah selesai, anak-anak sudah besar, lalu apa selanjutnya? Apa yang paling penting bagi Anda? Apakah menghasilkan uang? Bukan. Apakah menghemat uang? Jangan tertawa, apakah menghemat uang? Bukan. Lalu apa? Kesehatan? Saya tekankan lagi. Permisi. Kesehatan seperti kata pepatah. Kesehatan adalah satu, sisanya adalah nol. Hanya dengan memiliki tubuh yang sehat Anda memiliki segalanya. Apakah orang ini profesor? Kok bisa begitu berlebihan dan sembrono? Tidak hanya sembrono, ini penipu. Bagaimana kamu tahu intuisi? Lihatlah saya. Jadi hari ini kita punya Huaxia Chang Shengling Zhibao. Profesor, Anda salah. Harusnya Zonghua Chang Shengling Zhibao. Tidak, Profesor, saya yang salah. Harusnya Huaxia Chang Shengling Zhibao. Bagaimana bahkan tidak tahu apa yang dia katakan? Pasti penipu. Ya, Huaxia Chang Shengling Zhibao. Sekadar selingan. Obat ini bukan untuk meningkatkan daya ingat ya. Kenapa dia tidak memakannya belum tentu juga. 6 kotak obat ini mahal loh. Harganya lebih dari 12.000 ya memang. Saudara-saudara yang terhormat, kita bisa berkumpul hari ini adalah suatu takdir. Mari kita hargai takdir yang satu ini. Hargai perjalanan kesehatan yang tidak mudah ini. Mari kita maju bersama. Berikan diri kita masa tua yang sehat. Xiao-Xia, di mana kunci mobilku? Dokter Liu bilang kunci mobil terlalu banyak bakteri. Dia tidak tahu di mana meletakkannya setelah disinfeksi. Di mana ibuku? Dia keluar untuk membuang sampah, kembali memakai mantel dan pergi lagi. Benar-benar ibuku. Baiklah, selanjutnya dokter kami akan memberikan hadiah kecil gratis untuk semua. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk tekanan darah di sini. Gula darah, lipid, dan ginekologi di sini. Gadis kecil, ambil 2. Ini 2. Untuk kami 1 ini. Lihatlah telur kami sebesar apa. Besar bukan berarti kamu yang bertelur. Penyakit jantung, koroner, hipertensi, aterosklerosis. Prostatitis, fibroid rahim. Ini bisa menyerang pria dan wanita. Ini tante ini. Jangan lihat petunjuk dulu. Pergi ke sana untuk antri pemeriksaan. Setelah selesai, saya akan menjelaskan dengan detail. Baik. Kondisi Anda terlihat sangat serius. Bagaimana bisa?
Tapi tidak ada masalah besar bukan masalah besar. Kalau bukan masalah besar lalu masalah apa? Serius atau tidak serius? Tante jangan buru-buru dengarkan saya jelaskan pelan-pelan. Kondisi Anda bisa dibilang serius. Bisa juga tidak serius. Tapi, Anda hanya perlu makan beberapa suplemen kesehatan kami. Pasti akan sembuh. Perlahan ya, saya takut sakit. Permisi. Tunggu, ada apa? Apa yang diperiksa? Pemeriksaan darah lengkap fungsi hati dan lainnya. Ini tidak benar. Pemeriksaan fungsi hati harus puasa. Baru saja kalian di sini makan dan minum. Bisakah hasil pemeriksaannya akurat? Ya, Anda tidak perlu khawatir, pasti tidak ada masalah. Anda antre di belakang dulu. Jangan ganggu pasien lain yang sedang periksa. Belum ada hasil, mana tahu mereka pasien. MA ikut acara apa lagi yang nggak jelas? Udah jelas itu penipuan bisa sembuhin segala penyakit. Sudah nggak ngomong lagi, aku mau naik lift, kamu pulang ya. Kenapa nggak angkat teleponku, aku kenapa lagi? Setidaknya kasih tahu dong mau kemana. Maaf, aku buru-buru, maaf. Kalian ini nggak profesional banget. Aku curiga kalian ini penipu, katanya ahli. Kita kan awam apa awam? Kak, aku kasih tahu. Aku kerja seumur hidup di rumah sakit jadi dokter. Mereka itu awam. Sebenarnya aku udah curiga dari tadi. Kan kamu yang bilang katanya tubuhku ada masalah. Tapi kamu nggak bisa bilang masalahnya di mana. Apa kalian ini dokter profesional? Iya dong, obat mereka itu. Obat ginekologi dan urologi bisa sembuhin. Masa ia masuk ke perut? Bisa bedain laki-laki dan perempuan penipuan. Ini penipuan, aku beli 6 kotak obat. Katanya dapat 2 butir telur. Malah jadi 2 ekor. Ini namanya main kata-kata. Apa ini, kasih tahu dong? Para tante jangan ribut di sini. Nanti ganggu orang lain yang periksa iya. Mereka baik hati mau ngobatin kita. Kamu ini malah balik nyalahin. Karena kamu kerja di rumah sakit, kamu pasti tahu. Biasanya kalau kita periksa ke rumah sakit, paling nggak keluar ratusan ribu. Mereka nggak minta uang sepeser pun, gratis. Kalau gitu mereka berbuat baik dong berarti. Suplemen ini juga gratis dong? Mana ada makan siang gratis di dunia ini? Mereka juga butuh modal lagi pula. Anak-anak muda ini kerja keras. Mereka juga butuh gaji buat makan. Tante ini benar. Sebenarnya kita bisa nggak minta uang. Tapi nggak mungkin modal kita. Semua habiskan, makanya aku bilang. Teman-teman yang sudah lanjut usia. Jangan karena mau hemat. Mengabaikan kesehatan sendiri benar. Produk kami hari ini tidak gratis. Tapi kau ingin beli 2 kotak dan dapatkan 1 kotak. 5 kotak perawatan total lebih dari 3.000 yuan. Jangan katakan penawaran Anda. Mari kita jelaskan dulu. Apa bahan dari Ganoderma lucitmu? Bahan: tanduk beludru ginseng, mask Ganoderma. Ada begitu banyak Cordyceps sinensis. Aku baru saja membaca manual. Bahan utamanya adalah telur sintetis. Katakan pada kami lagi. Penyakit apa yang bisa disembuhkan? Aku baru saja membaca manual. Itu mengatakan bahwa itu adalah diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan fibroid rahim, dan prostatitis. Jangan dengarkan mereka. Produk kesehatan yang disetujui oleh negara kita hanya ada 27 fungsi. Diabetes, hipertensi, apa itu prostat, DLL. Tidak ada yang diizinkan oleh negara. Kategori fungsional produk kesehatan. Publisitas penipuan di papan tulis.
Apakah dia hanya melebih-lebihkan kemanjurannya? Wanita itu benar. Semua bahan yang paling penting di dalamnya. Bubuk protein. Tapi sekotak bubuk protein ada di pasaran. Hanya $2 atau $300 yang diimpor. Kau bilang kau harga yang tinggi. Kau bukan penipuan. Bibi, ini aku bisa memperingatkanmu. Produk kami. Suplemen makanan terlaris di Eropa dan Amerika. Para ahli dan akademisi yang mengembangkan produk ini. Hit laris di Eropa dan Amerika. Negara mana di Eropa dan Amerika yang laris manis? Saya juga menemukan masalah. Ini bau dikotakkan. Tidak ada nomor batch. Tidak ada produsen. Apakah itu benar-benar palsu? 3 tanpa produk adalah palsu, yaitu palsu. Kita semua bisa melihat dengan jelas. Disertifikasi oleh Asosiasi Apoteker Eropa Amerika. Bahasa Inggris kalau tidak saya terjemahkan untuk Anda. Tidak perlu. Barusan Anda bilang Anda dokter, mana sertifikat praktik Anda? Keluar dan tunjukkan pada kita semua ya. Kita harus memverifikasi identitas Anda dengan baik. Ini privasi pribadi, kenapa harus diperlihatkan? Ini salah Anda, sertifikat praktik. Ini bukan privasi pribadi, benar juga. Banyak orang di lobi klinik. Itu harus dipajang, ya. Keluar. Saya Laken duduk Boston, akan segera datang. Katanya Boston Anda tidak pernah terlambat. Dia sudah di bawah. Saya hanya bercanda. Anda mau minum apa? Tidak perlu. Sudah, tante. Kalau tidak mau diperiksa silakan keluar. Jangan ganggu orang lain yang mau diperiksa tante ini. Anda kembalikan sertifikat itu pada saya. Ini enak saja. Saya harus menyerahkannya ke kantor perdagangan. Kenapa? Ini Anda salin tempel dari situs resmi Pfizer Amerika, betul kan? Saya sudah lama tinggal di luar negeri. Saya tidak bisa membaca sertifikat bahasa Inggris sederhana ini. Benar kan? Anda pakai ini untuk menipu kami orang tua. Hati nurani Anda di mana Anda merusak citra pekerja medis kami. Tidak bisa Pfizer. Pfizer itu yang bikin Viagra. Ahli ini penipu, dia penipu. Tangkap dia. Penipu, tangkap dia. Jangan lari. Kay sana. Sudah datang. Maaf ya sudah lama menunggu. Tan. Boston. Anda siapa? Bao Bailey. Perusahaan PRQ. Direktur. Hari ini benar-benar petualangan yang luar biasa. Maaf Boston. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Saya seharusnya tidak merebut lift dengan Anda. Takut terlambat kualitas yang baik. Di bandara saya juga seharusnya tidak bersikap seperti itu kepada Anda. Baiklah, mari kita bahas proposal Anda. Boston, saya masih ingin meminta maaf terlebih dahulu. Maaf, saya lupa mematikan getar ponsel saya. Perusahaan Anda. Perusahaan kalian. Kenapa tidak menjawab telepon? Polisi ya, saya mau lapor Anda ke... Anda mau lari kemana? Mau lari lagi? Lori kau. Tolong. Untung dia. Tolong. Hantam dia, penipu, pukul dia.
Hantam dia, hantam dia. Lapor polisi. Tangkap dia, ini untukmu. Pukul dia. Tolong. Tolong saya. Saya katakan dengan jelas sampai saat ini, Anda sama sekali tidak punya harapan. Tidak ada pengalaman terkait medis. Proposalnya juga tidak ada yang baru. Saya beri Anda 2 menit lagi jelaskan, bagaimana caranya tanpa melanggar hukum. Membuat dokter dari berbagai rumah sakit memilih produk kami. Kita bisa mengadakan acara amal, mengundang para ahli dan dokter dari berbagai rumah sakit untuk berpartisipasi. Acara amal. Ya. Mengorganisir para ahli untuk melakukan operasi gratis untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan di Tibet dan anak-anak katarak. Operasi gratis. Anda tahu berapa biaya operasi penyakit jantung bawaan? Biayanya siapa yang akan menanggung? Risiko di tengah siapa yang akan menanggung? Semua aktivitas. Sepertinya ponsel Anda. Kedepannya saat berdiskusi tunjukkan sedikit keseriusan. Hari ini sampai di sini Anda pulang dan pikirkan lagi. Bukan, saya belum selesai bicara. Tidak perlu lagi membuang-buang waktu. Masa sih kamu sebagai pria bisa sebegitu pici? Saya kasih tahu, jangan repot-repot cari alasan. Saya tahu kenapa kamu begitu ke saya hari ini. Kamu cuma mau balas dendam gara-gara masalah di bandara. Saya kasih tahu klien seperti kamu yang tidak sopan dan tidak gentleman. Saya juga tidak mau kerja sama dengan kamu. Sudah lama tidak merasa senyaman ini. Seluruh tubuh saya terasa ringan. Mau melawan saya? Mengintimidasi orang tua seperti kami, saya sudah pernah mengalami segalanya. Ya, mulai sekarang, kita berlima sahabat lama. Baik. Dua telur itu, semua mengenai sasaran, terkena tepat di dahi si penipu. Kamu tidak melihat kejadian itu. 4 nenek yang bertempur bersama saya, sangat gagah berani. Benar-benar seperti 8 dewa menyeberangi lautan, masing-masing menunjukkan keahliannya. Ada yang paham pengobatan. Bukan katanya 4 orang kok jadi 8 dewa. Mau adu kuat dengan saya ya, saya sendiri bisa setara dengan 4 orang. Ya. Pria dewasa bangun pagi nonton opera Yu. Bersenandung-senandung. Makanan barat lagi. Kapan bisa makan bubur kedelai dan youtiao saya? Sarapan barat sehat. Kamu cuma asal-asalan. Kalau begitu kamu yang masak. Jangan sok-sokan jadi kepala koki. Saya bukan koki kamu. Tingkat kemampuan kamu. Di restoran kami paling cuma jadi asisten. Saya juga tidak melihat kamu makan sedikit. Mingxuan mana? Masih perlu tanya. Saya tidak percaya tidak bisa membangunkannya. Teman-teman, gitar yang saya pegang ini adalah gitar klasik. Gitar sebelum era klasik. Ada yang 4 senar ganda, 5 senar ganda. Tapi senar ganda punya kekurangan besar, yaitu menyetemnya sangat merepotkan karena senarnya banyak. Kemudian diubah menjadi 5 senar tunggal. Shuan teknik jari kamu hebat. Terima kasih, terima kasih. Sekarang, saya akan tunjukkan gitar akustik lagi. Gitar akustik sangat familiar banyak musik pop sekarang. Dimainkan dengan gitar akustik misalnya. Sulit melupakan pertama kali bertemu. Sepasang mata yang memikat. Di benakku, bayanganmu.
Tak bisa hilang. Gak tahan Xuan, kamu hebat banget Xuan. Kamu manggung di bar mana? Aku mau ketemu. Aku juga mau. Lau Huang. Gitar akustik ini, sejarahnya lebih panjang. Intinya nenek moyangnya banyak banget misalnya. Mesir kuno, Babilonia kuno, Persia kuno. Banyak alat musik petik kuno dulu itu nenek moyangnya. Tapi arkeolog menemukan alat musik yang mirip gitar sekarang. Bentuknya seperti ini. Di Asia kecil ini. Dan di utara Suriah orang, HT kuno. Pintu gerbang situs HT dengan gitar HT. Xuan, kamu berbakat banget sayang kamu. Xuan, orang juga kasih dukungan. Ayo anak ini ngobrol sama banyak cewek. Kayak gimana sih? Ming Xuan, kita berbakat dan berpenampilan. Harus banyak kenalan pilih yang serius. Kamu. Awalnya mau bantu anak ini. Bantu kasih dukungan. Gak nyangka malah bikin ribet. Kamu biasanya jeli banget. Kok kali ini kamu ketipu sama dia? Bodoh? Gak tahu kenapa. Lihat anak itu. Bikin aku inget Dahai. Aileen, kamu bilang. Dulu Dahai berjuang di luar. Seberat ini juga ya? Gak usah bahas itu. Anggap aja dia pergi ke tempat yang baik. Gak mau pulang. Bailey. Kemarin ngobrol sama Bostan dari Huayang Medical gimana? Apa yang harus aku lakukan kan sudah ku bilang. Mereka ada komentar apa? Ada sih, tapi menurutku kemampuan mereka kayaknya gak sebagus yang kita kira. Dan Bostan itu kayaknya susah diajak kerja sama. Benarkah? Aku dengar dia orangnya teliti. Berpikiran kreatif, berbakat, dan ramah. Benarkah? Kita harus dapatkan klien ini. Huayang Medical sangat penting buat kita. Kalau kerja sama ini sukses, itu artinya perusahaan kita akan sukses di bidang medis. Mengerti? Tenang saja Bos Hi, pasti aku selesaikan. Semangat. KTP buku nikah. Kartu ATM kakak. 3 foto Hong Zilan tanpa topi. Aku bawa sertifikat rumah juga. Nggak perlu banyak-banyak. KTP dan foto aja cukup, yang lain disimpan aja. Ini buatmu. Xiao-xia. Di rumah kita akan terapkan sistem 3-3. Potong perabotan. Pagi siang malam bersihkan sekali. 3 kali sehari. Sama dapur dan kamar mandi. Harus dibersihkan 3 kali sehari. Disinfeksi 3 kali seminggu. Dan ini peralatan sofa. Spray harus diganti setiap 3 hari. Bu. Kayaknya kebanyakan deh, kok banyak banget. Dulu waktu aku jadi dokter, standar ICU lebih ketat lagi. Standar ICU. Mikir apa ini aja. Nggak ada apa-apanya dibanding jari kaki ICU. Lemari sepatu udah dibersihin, udah benarkah? Lemari sepatu kayaknya kecil, tapi bisa kotor banget, jadi harus rajin dibersihin. Aku cek dulu. Lumayan. Sol sepatu ini harus disikat setiap hari, karena ini yang masuk ke dalam rumah. Nggak boleh ada debu. Dan gagang pintu ini harus dibersihin pakai alkohol setiap hari. Kelihatannya bersih, tapi sebenarnya lebih kotor dari toilet. Manajer Huang. Perform merek kita belakangan ini tidak begitu ideal. Berdasarkan laporan riset pasar, sebagian besar konsumen menganggap pengalaman belanja di toko dan pelatihan penjualan semuanya kurang memuaskan.
Manajer Huang, apakah Anda mengerti maksud saya? Saya akan berusaha menyesuaikan. Tapi saya juga harus menjelaskan karena bulan lalu, merek kami membuka toko online. Dan juga mengadakan serangkaian acara promosi dengan voucher. Itu pasti akan mempengaruhi operasional toko fisik kami. Pesaing kami juga punya toko online, tapi penjualan kuartal lalu jauh melampaui kami. Manajer Huang, saya tidak menyalahkan Anda. Anda tahu, merek kami diposisikan sebagai barang mewah menengah. Itu berarti manajer toko dan staf harus memiliki kepekaan dan gaya fashion yang sesuai. Menurut saya Ibu Liang, lebih cocok untuk posisi Anda saat ini. Saya tidak tahu apakah dengan mengatakan ini, Anda sekarang mengerti maksud saya. Saya mengerti. Manajer Huang, jangan terlalu sedih. Perusahaan akan memberikan kompensasi gaji 3 bulan. Selama waktu ini, Anda juga bisa melamar ke merek lain. Mungkin ada kesempatan yang lebih baik. Anda pikir saya menangis karena uangnya? Saya menangis karena saya hampir 40 tahun masih duduk di sini dinilai dari penampilan. Beberapa hari lagi ajak mereka ke sini untuk minum kopi. Baiklah sekalian berkumpul dan ramai-ramai. Kenapa? Orang ini sudah pergi lagi. Merasa gaji di sini rendah ya? Memang begitu. Biaya tenaga kerja sekarang semakin mahal. Bahan baku juga naik harganya. Biji kopi, gula, susu. Tisu mana yang tidak butuh biaya? Aku juga sudah pasrah kedai kopi ini. Bertahan sampai kapanpun. Paling tidak nanti kalau aku sudah di sana. Ketemu Dahai, aku bisa bilang ke anakku. Kedai kopi kamu. Mama udah berusaha semampunya. Adik kamu lihat. Tunggu nenek ya, gambar bibir merah yang cantik. Ajak kamu jalan-jalan. Bantu nenek pilih baju dong. Lihat nenek turun pakai baju apa. Warna kuning. Enggak suka? Warna merah juga enggak suka ya? Bunga-bunga kamu biasa lihat aku pakai. Baju ini ajak kamu jalan-jalan kan? Lagi ngapain sih kelihatan galak banget? Sial. Bad mood nih. Jangan dibahas lagi deh. Aku ketemu klien yang nyebelin. Katanya tampan, katanya ramah. Pada dasarnya cuma munafik. Aku enggak ngerti. Ini klien ya? Atau pacar kamu? Pacar. Meskipun cuma tersisa satu pria di dunia ini, aku nggak bakal punya hubungan apa-apa sama dia. Dulu waktu aku pacaran sama bapak kamu. Aku juga bilang gitu. Terus, masa muda. Habis terbuang sama dia. Terus masa mudaku. Karena aku jadi lebih berarti.
Ayo sini sini sini. Kenapa sih, MA? Ayo. Cepetan cerita sama mama. Sampai sejauh mana? Ngebahas topik ini sama anak perempuan. Bikin seneng banget. MA, aku mohon jangan samakan aku sama pria itu. Jijik banget. Dia klien-klien yang jahat. Sekarang aku mikir gimana caranya ngalahin dia. Gampang banget. Entah itu klien atau rekanan. Asal dia pria. Ada trik yang pasti dia suka. Apa itu? Menunjukkan kelemahan. Nenek juga akan membantumu memakai baju. Kita akan pergi keluar. Harus berpakaian cantik kan? Sendiri juga percaya diri. Ibu. Sekarang kamu baik-baik saja. Anakmu akan menikah di Los Angeles. Memberitahumu. Adik, paman kecilmu akan menikah bulan depan. Dia akan menikah bulan depan. Paman Yalun, kamu kaget. Pernikahan gaya barat. Tidak seharusnya memakai putih kan? Adik, tapi kita orang Tionghoa. Harus memakai merah-merah, itu meriahkan. Nomor 3. Paman kecilmu ini benar-benar ceroboh. Dia akan menikah bulan depan, baru sekarang memberitahuku. Aku harus memesan tiket pesawat. Kalian lucu sekali, jangan selalu jujur. Dalam pandangan ibu, kamu benar-benar tipikal tidak serius. Lalu dalam pandanganmu. Tergantung bagaimana kamu bersikap. Aku tahu. Kamu bisa datang ke kamarku ini. Kamu ini tidak datang tanpa alasan. Katakanlah ada apa. Kamu kenal banyak orang kan? Lumayan, aku hanya kenal 7-8 orang. Pemilik grup dengan lebih dari 300 orang. Di grup-grupmu itu, ada yang bisa membeli barang mewah bekas. Kartu kecantikan bekas juga bisa. Kakak kamu menjual harta. Apakah kakak ipar tahu? Jangan bercanda. Aku hanya punya beberapa. Pareng Miwa Bekasbau. Ada beberapa set baju merek dan 2 kartu kecantikan. Kamu bantu aku cari orang untuk menjualnya. Baiklah, tidak masalah, ada apa. Kakak Kiang Zi akan memberimu yang baru. Jangan bergosip. Ngomong-ngomong, jangan bilang mama papa. Enggak, ngomong sama mereka juga percuma. Kalian berdua ngomongin apa sih? Enggak kasih tahu. Makan yuk, oke. Ayo. Sopnya datang, lauknya lengkap. Makanan sudah siap, ayo makan. Makan yuk, makan yuk. Cabai hijau dengan usus babi ini memang lebih enak.
Cuma agak asin. Tumis pare telur ini. Kalau ditambah sedikit arak pasti lebih mantap. Si bapak ini cuma bisa ngomong doang. Kalau aku nggak ngomong masakanmu bisa berkembang cepat? Kalian tahu nggak? Mama dulu jago masak telur orak-arik tomat. Dulu bisa makan telur orak-arik tomat. Itu udah termasuk enak banget. Iya. Kalau Qiangzi ada di sini hari ini, keluarga kita pasti lengkap. Dia ada urusan di kantor. Malam ini ada acara, tunggu dia selesai urusannya. Aku suruh dia datang. Kamu suruh dia jaga kesehatan. Kalau kesehatan hilang, usaha sebesar apapun jadi nol. Ma, aku dengar kamu ikut razia barang palsu. Jangan dibahas, aku mikir-mikir. Dari sekian nenek-nenek yang ikut razia, aku yang paling rugi. Barang-barang palsu itu orang lain nggak ada yang beli. Aku beli 6 kotak. 6 kotak 12.000. Lihat-lihat mama biasanya. Pelit banget. Sekarang malah ketipu berapa banyak uang. Sudah, jangan sok tahu setelah kejadian. Pas aku beli kepintaranmu kemana? Kamu bilang itu barangnya manjur banget. Aku bilang kamu langsung percaya. Kenapa kamu nggak ingetin aku itu cuma sugesti? Ya, salahku semua. Pokoknya kejadiannya sudah terjadi. Sekarang serahkan saja ke polisi. Kalau uangnya bisa kembali itu yang terbaik. Kalau nggak bisa kembali, Ma, anggap saja uang itu buat beli pelajaran. Masih kakakku yang kaya raya. Makanya sekarang banyak cewek yang matre. Uang itu memang nyali seseorang. Pergi. Ming Xuan, bisakah kamu belajar dari kakak iparmu? Serius dalam berkarir. Cepat menikah dan punya anak. Jangan cuma main-main sepanjang hari. Apa yang sudah dilakukan anak kita? Kamu pikir berkarir itu kayak belanja di pasar? Bisa sembarangan bikin keputusan. Menurutku, kondisi Huang Mingxuan kita, apapun yang dilakukan pasti berhasil. Tidak ada yang lebih tahu anak daripada ibunya. Jadi soal menikah ini, kamu harus segera memasukkannya ke agenda. Ibu tahu kamu punya beberapa pilihan. Semuanya terlihat bagus. Ma, aku nggak punya apa-apa. Pagi ini kamu video call dengan beberapa cewek. Sudah Junjun ada di sini. Xiao. Tante, ayo sini sebentar. Meja sudah aku bersihkan. Enggak, bukan meja. Meja sudah bersih, ayo kursi juga sudah aku bersihkan. Bukan kursi juga enggak, apa-apa juga sudah bersih. Dengarkan aku ya. Aku mau memeriksamu. Santai aja, enggak apa-apa. Tante, aku masih banyak kerjaan, enggak sibuk kok. Kerjaan itu aku yang kerjakan, nanti kamu duduk sini. Duduk. Aku dengar kamu. Batuk tadi, kamu membungkuk. Saat membersihkan kulkas kamu batuk sekali. Lalu saat kamu membersihkan gagang pintu kamu batuk lagi. Jaraknya kurang dari 20 detik. Aku khawatir kamu kena flu, Tante. Kamu detektif ya, aku bukan detektif. Aku dokter. Angkat bajumu. Ini. Angkat. Oke. Tarik napas dalam. Tahan napas. Perlahan hembuskan. Oke, ke sini. Tarik napas dalam-dalam. Bibi jangan bicara dulu. Tahan napas. Buang perlahan-lahan. Batuk-batuk dulu. Pelan-pelan. Ada dahak enggak? Enggak ada. Enggak masalah besar kok. Kalau begitu sibuk dulu ya. Tan Feng.
Bos Tan, ini berdasarkan permintaan Anda. Kami sudah buatkan rencana. Lihat dulu ya. Bisa tanya sesuatu dulu? Tentu saja. Saya ini nggak gentleman. Apalagi nggak sopan sebagai klien. Kenapa balik lagi mau kerja sama dengan saya? Bos Tan, menurut saya preferensi pribadi tidak seharusnya dibawa ke dalam pekerjaan bagi kami di bidang PR. Itu sangat tidak profesional. Jawaban yang sangat profesional. Rasa benci kamu pada saya. Dan keinginan kerja sama dibagi dua baiklah. Saya lihat dulu. Bisa jelaskan singkat nggak? Baik. Apaan sih kamu? Aku lembur sampai larut semalam. Kepalaku pusing banget. Mungkin gula darah rendah. Nggak apa-apa. Stop. Taruh mangkuknya. Xiao-Xia, apa kamu cuci tangan sebelum cuci piring? Udah dong, itu namanya cuci tangan? Itu namanya asal-asalan. Aku kasih tahu cara cuci tangan yang benar. Ada 7 langkah. Pertama, gosok-gosok. Gosok di sepanjang celah jari. Tukar dan gosok-gosok. Gosok lagi di sepanjang celah jari. Gosok sendi. Gosok tukar. Gosok lagi. Ibu jari. Gosok-gosok. Tukar. Gosok-gosok. Rapatkan telapak tangan. Gosok-gosok. Tukar. Gosok-gosok. Oke. Gosok sendi. Ganti gosok. Berhenti. Xiao-Xia, kenapa sendimu besar sekali? Kamu biasa nggak ngerasa nggak nyaman nggak? Nggak boleh. Besok aku harus bawa kamu ke rumah sakit buat periksa. Resign nggak boleh. Tante, standar kebersihanmu. Aku benar-benar nggak bisa. Standarku kenapa? Bukannya ini standar paling dasar. Tante, ini bukan. Ini lebih tinggi dari persyaratan suite presiden. Aku nggak tahu suite presiden kayak apa. Tapi rumahku harus sesuai standarku. Aku kasih tahu ya Xiao-Xia, kamu harus kerja baik-baik. Kalau nggak kerja baik-baik, gajimu bulan ini aku potong. Tante, aku kasih tambahan gaji sebulan. Anda biarkan aku pergi. Nggak boleh. Nggak bisa. Dari sekarang aku akan latih kamu baik-baik. Akan menjadikanmu pekerja rumah tangga yang berkualitas. Aku hampir lupa. Hei kamu Tan Feng. Merokok minum alkohol tubuhmu mau nggak? Lihat ini masih minum alkohol keras. Masih merokok rokok sebesar ini. Xiao-Xia, aku kasih tugas ya. Kalau di rumah lihat rokok dan alkohol, bersihkan semua. Nggak ada sisa. Tante, aku cuma pembantu. Aku bukan nyonya rumah. Beberapa hal susah dilakukan. Kenapa susah? Kalau Tan Feng bilang, kamu kasih tahu dia. Merokok minum alkohol sama saja bunuh diri perlahan. Bos Tan, Kamu ngapain? aku nggak bisa kerja di rumahmu lagi. Permintaan tante terlalu ketat. Saya rasa Anda lebih baik mencari pengasuh lain. Saya tidak akan mengambil gaji bulan ini. Saya juga bisa membayar denda. Tapi saya benar-benar
Semua yang harus dibayar sudah saya bayar. Denda pasti tidak akan saya minta dari Anda. Tapi apakah Anda mau mempertimbangkan lagi? Saya akan menaikkan gaji Anda 20%. Bos Tan, saya tahu Anda orang yang taat aturan dan masuk akal. Tapi ini bukan masalah uang. Permintaan tante saya benar-benar tidak bisa memenuhinya. Anda sudah bekerja keras 2 hari ini ibu saya ini. Memang agak perfeksionis. Tapi di sisi lain cukup santai tidak akan memaksa. Tapi, tante juga menyuruh saya untuk lebih mendidik Anda. Bilang merokok dan minum itu bunuh diri perlahan. Dia bahkan membuang semua minuman dan cerutu yang Anda simpan. Sudah dibuang. Apa? Kenapa? Ibu. Mana minuman dan cerutu yang saya taruh di sini? Saya buang pengkhianat. Kenapa Anda tidak berdiskusi dulu dengan saya sebelum membuangnya? Anda tahu berapa tahun saya mengoleksi minuman itu? Berapa harga per botolnya dan cerutu itu? Satu batangnya $100. $100 untuk sebungkus rokok. Anda gila. Satu batangnya $100. $100 untuk sebatang rokok besar. Anda ini menghabiskan uang untuk merusak tubuh sendiri. Saya malah harus membuangnya. Apakah Anda bisa sedikit menghargai kehidupan pribadi saya? Tan Feng, apa maksudmu? Saya sudah berusaha untuk kesehatanmu. Tapi malah disalahkan. Ibu, bukan itu maksud saya. Anda tahu biasanya. Saya tidak punya hobi lain. Saya hanya suka mengoleksi rokok dan minuman, tapi Anda. Kenapa tidak mengoleksi yang lain? Mengoleksi rokok dan minuman. Tan Feng, saya bilang jangan jadikan hobimu sebagai tameng untuk kebiasaan burukmu kalau tidak merokok dan minum. Bagaimana bisa tahu mana yang baik dan buruk? Tan Feng, selama saya masih ada di sini, saya tidak akan membiarkan tindakan bunuh diri perlahanmu. Acuh tak acuh. Mama, aku akan berubah, oke. Jangan memaksakan diri. Hari ini aku bisa beli tiket dan langsung pulang. Kamu sendiri di sini terserah mau ngapain. Gak ada yang ngurusin kamu. Mama, aku salah, oke. Aku nggak akan merokok dan minum lagi, oke. Tan Feng, aku kasih tahu ya. Di dunia ini cuma mama kandung yang bisa melakukan ini buat kamu. Sia-sia ngapain melamun? Bersihin lagi kulkasnya. Uang ini kamu simpan. Gaji bulan ini. Aku tambahin 1 bulan lagi buat kamu. Selama ini kamu cari majikan baru di luar. Bos Tan, terima kasih. Aku akan jelaskan ke perusahaan jasa kebersihan. Kamu nggak perlu khawatir. Terima kasih, Bos Tan. Kalau begitu aku pergi. Selamat tinggal. Bos Tan, Anda jaga diri ya. Halo? Kamu kok datang? Tunggu ya. Datang-datang. Ayo. Hari ini nggak buka. Setengah hari kemarin. Bikin pegel-pegel. Udah tua nih tulang. Mau minum apa? Minum air putih aja. Kok pelayannya belum ada? Sudah hubungi beberapa orang, sebentar lagi datang. Ada apa kamu kesini? Kamu ini juga. Nggak ada apa-apa, aku nggak bisa datang lihat kamu ya. Pergi ke toko kain buat pilih bahan. Lewat sini sekalian lihat kamu. Doyan banget berdandan. Dulu waktu muda dikritik begitu. Nggak juga berubah. Ini namanya keras kepala. Lagi pula anak bungsu mau menikah.
Kamu bilang nggak pesan beberapa setelan pantas nggak? Kebei mau nikah ya? Selamat ya, anak ini sejak kecil memang banyak akalnya. Suka ceroboh. Semua hal dia tidak berdiskusi denganku. Sekarang baru memberitahu bikin aku panik. Sekarang harus pesan tiket pesawat dan gaun. Jujur saja, sudah bertahun-tahun tidak bertemu anak itu. Hati ini masih agak deg-degan. Deg-degan apa? Kamu kan ibunya. Aileen, kedua anakmu ada di Amerika. Sekarang anak bungsu juga mau menikah. Orang lain pasti iri. Nanti kamu ada wawancara karyawan. Kalau gitu aku tunggu di sini saja, jangan. Lebih banyak mata tidak akan salah lihat. Jangan-jangan kamu sibuk saja. Kamu duduk di sini bikin orang takut. Aku sebegitu menakutkannya. Menggunakan bahasa anak muda sekarang. Kamu itu bos yang galak. Proposal kalian sudah saya baca. Biasa saja tidak ada yang menonjol. Hanya bisa dapat 60. Maaf ya Bos Tan, soal keunggulan acara ini sudah saya cantumkan di halaman ketiga proposal, yaitu setelah daftar isi dan penjelasan tema. Jika ada yang kurang memuaskan, harap beri kami arahan lagi, agar kami bisa revisi sesuai masukan Anda. Kami tidak bertanggung jawab menyediakan proposal detail. Itu urusan perusahaan PR kalian. Meskipun dalam proposal kali ini, ada beberapa konten yang bagus, tapi menurut saya masih kurang. Kurang. Ya. Keunggulan saat ini belum cukup memukau saya. Apalagi para ahli yang akan hadir. Kamu kenapa lagi? Kemarin lembur sampai larut malam, kedinginan sampai kaki kram. Berdiri gerak-gerak di sini. Kalian ini perusahaan konsultan PR. Alasan kami memanggil kalian adalah berharap kalian bisa memberikan proposal yang feasible dan memiliki keunggulan. Kamu baik-baik saja. Tidak bisa terlalu sakit, sungguh aku tidak tahan. Kalian para wanita karir ini kurang olahraga. Rapat bos kian dimulai 1 jam lagi. Anda harus berangkat. Suruh sopir tunggu sebentar. Oke. Baiklah rencana ini. Setelah pulang kalian revisi lagi. Setelah direvisi tunjukkan padaku. Bisakah kamu berdiri? Waktu rapat berikutnya kamu bisa janji dengan sekretarisku. Sekian dulu untuk hari ini. Belum pergi. Mungkin butuh waktu untuk menenangkan diri. Main sandiwara denganku terlalu naif. Ya, kemampuan perusahaan mereka tidak sebagus yang diumbar di situs web. Aku dengar dari teman yang kerja di HR. Perusahaan mereka hampir tidak bisa bayar gaji. Aku tidak peduli dengan kondisi keuangan pihak kedua. Aku hanya peduli dengan rencana itu sendiri. Selama bisa membuatku terkesan, yang urus biaya dan rencana adalah aku. Tapi rencana mereka memang tidak cukup membuatku terkesan. Tentu saja. Bao Beilei ini memang bodoh. Hari ini dia sudah sampai di kantor jam 6:30. Duduk di depan minimarket menunggu. Waktu aku beli sarapan dengar dia sedang menelepon. Katanya dia kali ini pasti datang lebih dulu dari Anda. Ini bukan balapan. Lumayan gigih juga. Polisi menghadap ke arah kendaraan. Angkat lengan kiri, lurus ke depan. Larangan untuk kendaraan di depan. Lengan kanan lurus ke depan. Telapak tangan menghadap ke depan. Lengan kiri sejajar. Menatap ke depan dan mengayun. Telapak tangan, izin untuk kendaraan belok kiri. Belok kiri izin untuk kendaraan. Jangan bergumam. Polisi. Kamu mengganggu pikiranku. Kamu ngapain sih? Orang susah-susah menghafal. Ini semua lupa. Polisi menghadap ke depan. Ini apa ya? Hadap ke depan. Levelmu kayak gini masih mau ujian, mending gak usah deh. Benar-benar. Gas.
Bailey, mama tanya nih. Katanya ini angkat kopling dulu. Atau injak rem kaki dulu. MA, kamu salah beli buku panduan ya. Yang dipelajari itu mobil matic, ngapain pakai kopling? Iya juga. Kamu salah paham ya. Aku tahu, aku cari dulu. Ketemu. Untung aku beli buku panduan mobil matic. Juga kamu. Bailey, kamu bisa pulang lebih awal hari ini nggak? Kamu bantu mama ngajar dong. Lembur lagi ya? Kenapa? Hari ini nggak lancar ya? MA, jangan dibahas deh, trik yang kamu kasih. Nggak ada gunanya sama sekali. Orang ini kapitalis baru kaya mendadak. Nggak usah harap dia bisa sayang sama wanita. Bahkan menghormati orang aja nggak bisa. Orang kayak gini ngapain jadi bos sih? Perusahaan kayak gini mending tutup aja. Mau nggak aku anterin kamu sebentar? Nggak usah, makasih bos, Tan, makasih. Kalau gitu tolong minggir dong. Kamu ngehalangin jalan aku. Siapa yang mau naik mobil kamu? Kesel banget. Masih bilang menghormati kehidupan pribadi aku. Merokok, mabuk-mabukan. Emang kehidupan pribadi apa? Dokter Liu. Kamu coba lebih legowo aja. Anak lagi emosi ngomong yang nggak enak. Kan udah minta maaf juga setelahnya. Cuma minta maaf nggak cukup. Badan aku pegel-pegel semua. Malah jadi ganggu kehidupan pribadinya. Dia pikir aku suka ngurus rumah tangga ya? Dia pikir aku udah pensiun gak ada kerjaan apa-apa. Kalau bukan mamanya sendiri dia merokok mabuk-mabukan. Ada hubungan apa sama aku juga gak tahu. Bilangnya di rumah minum teh nonton drama. Baca novel santai ya sudah. Siapa yang pantas mendapatkannya? Aku bilang aku sendiri yang pantas. Mungkin kita belum menyadari satu hal. Anak-anak hanya marah sesaat dan mengatakan hal yang salah. Jika mereka benar-benar tidak menyukaimu, mereka akan yang pertama memblokirmu di media sosial. Benarkah? Selama mereka tidak mau tinggal bersamamu lagi, selama mereka punya masalah, mereka juga tidak akan memberitahu kita segera. Maka hubungan ibu dan anak seperti ini disebut semakin menjauh. Mengapa berhenti berbisnis padahal bisnisnya baik? Mengapa tutup? Di mana bosnya? Halo semuanya, baik-baik saja. Kak Hong, ayo ikut ke pasar pagi. Ya, sengaja beli buah lebih banyak. Untuk berbagi dengan semua. Kamu terlalu sopan, jangan bilang sopan. Kita teman lama bersama. Jangan bicara soal itu. Aku bilang ya di rumah beberapa hari ini. Aku memikirkan soal memerangi pemalsuan. Aku tertawa terbahak-bahak. Sungguh menyegarkan. Aku membayangkan jika ini terjadi di masa lalu. Itu adalah persahabatan dalam pertempuran. Untung kita berani maju saat itu. Kalau tidak, para penipu itu tidak tahu akan merugikan berapa banyak orang tua dan merusak citra pekerja medis kita. Hubungan dokter pasien dirusak oleh orang-orang itu. Tidak tahu bagaimana hasil penyelidikan polisi. Jika uangnya bisa dikembalikan lebih baik. Ya, aku datang untuk hal ini. Hal ini harus diawasi ketat dan mereka harus mengembalikan uang itu. 12.000 yuan. Bisa beli berapa banyak buah? Ya, Bu Mei ada. Guru Xiao Song. Halo semuanya. Halo Guru Xiao Song. Siap belajar mengemudi ya? Jadi ingin minta bantuanmu. Kamu bilang soal pelajaran 1, 2, 3. Aku juga tidak mengerti. Hari ini kamu datang tepat waktu. Di mana Aileen? Aileen. Kalau begitu terima kasih ya. Kenapa di toko kalian tidak ada pelayan? Kabur tidak mau kerja lagi. Sekarang saya cuma sendirian. Gadis-gadis sekarang memang kabur begitu saja tidak bisa diandalkan. Kamu pasti sangat lelah. Kafe sebesar ini dikelola sendirian. Sungguh tidak mudah. Silahkan duduk Pak Song.
Ada masalah apa dengan bahan ajar saya akan jelaskan. Saya benar-benar tidak ingin menangani klien ini lagi. Bailey. Kita sebagai pihak kedua mana bisa memilih klien. Tapi saya benar-benar tidak suka cara mereka. Saya mau stres. Terima kasih atas kerja kerasmu, Bailey. Tapi saya juga jujur memberitahumu. Perusahaan kita tahun ini, performanya sangat buruk. Jika bisa bekerja sama dengan Huayang Medical, itu sangat menentukan bagi kita. Meskipun kita tidak memikirkan investor, kita juga harus bertanggung jawab pada puluhan karyawan tingkat bawah ini, bukan? Kalau tahun depan benar-benar tidak ada uang, maka karyawan-karyawan ini langsung menghadapi pemutusan kerja. Baiklah. Saya akan berusaha. Maaf, siapa manajer tokonya? Cafe Ocean adalah proyek percontohan pertama grup restoran kami. Setelah berhasil nanti, kami akan membuka cabang di seluruh wilayah timur Tiongkok. Prospeknya cukup bagus. Asal bisa bekerja dengan baik, saya akan berikan posisi manajer untukmu. Bisa dapat gaji berapa sebulan? Gaji pokok 5.000. Bonus berdasarkan kinerja termasuk makan dan tempat tinggal. Termasuk asuransi dan dana pensiun. Jam kerja dari pagi sampai jam 9 malam. Tidak lembur, gaji bulanan bisa dicicil. Kamu takut kami menipu, bukan itu? Karena kartu kredit saya sudah overdraft. Kalau bulan depan tidak bisa membayar lagi, maka akan repot. Kamu hutang berapa? Tidak banyak, cuma belasan juta. Belasan juta? Kamu baru 20 tahun kan? Kok bisa hutang sebanyak itu? Jual saja baju-baju yang kamu pakai. Masih bisa melunasi setengahnya, kok bisa dijual? Kalau bukan karena baju-baju ini, aku nggak akan bikin kartu kredit ini. Adek, aku kenalin kerjaan buat kamu. Cocok banget, duitnya cepet. Kerjaan apa sih? Ngerampok ban. Cantik banget, keren banget. Cantik-cantik. Oke, foto-foto. Terbang tuh. Mas, gaji yang kamu harapkan berapa? 2.000. 20.000. Jalan, lihat jalan. Nabrak orang, bilang maaf. Kayak kamu nggak sopan, nggak gentleman. Aku nggak mau kerja sama kamu. Hari ini dia sampai di kantor jam 6:30. Duduk di depan minimarket nunggu. Katanya kali ini dia pasti lebih dulu sampai daripada kamu. Jiali. Tolong batalkan rapat besok. Itu perusahaan PR lain. Besok nggak usah datang kasih proposal. Buat Bu Bao aku mau tunggu satu draft lagi. Bos Tan, mungkin kita nggak akan pernah jadi teman, tapi itu nggak menghalangi kita buat sukses kerja sama. Demi tanggung jawab ke brand, aku harap kita bisa melupakan kesalahpahaman masa lalu. Benar-benar sebagai perencana dan pemilik brand, serius ngerjain proyek ini. Percaya deh, aku pasti kasih proposal yang benar-benar bikin kamu terkesan. Bao Bele, apa kamu bodoh? Ngapain kamu kirim-kirim ginian ke orang gila? Aku percaya kamu semangat. Bu, kerjaan aku udah selesai, gimana? Mas, gaji bulanan yang kamu harapkan berapa? 4.000 aja cukup. Apa perlu dibayar di awal? Nggak bayar bulanan aja. Apa perlu liburan tambahan?
Libur sesuai hari libur nasional aja. Kalau perlu lembur gak apa-apa. Kenapa tangan kamu selalu diangkat gitu? Iya, lengan kamu ada masalah apa aku lihat? Dulu aku kerja di proyek bangunan. Tulang lengan bawahku patah, klinik kecil yang kudatangi tidak merawatnya dengan baik. Aku ingin bekerja untuk mencari uang. Pergi ke rumah sakit besar untuk merawatnya lagi. Tapi jangan khawatir Bu, ini pasti tidak akan mengganggu pekerjaanku. Aku pasti akan bekerja dengan baik untuk kalian, bahkan kalau gajinya lebih sedikit juga tidak apa-apa. Tolong bantu aku ya. Jangan cepat pergi, nak. Cepat pergi untuk merawat tulangmu, biaya perawatannya ibu yang tanggung. Bagaimana bisa begitu Bu? Ya, kami yang tanggung. Pastikan operasi tulang ini dilakukan dengan baik. Baru kamu cari kerja lagi dalam keadaanmu sekarang. Kami juga tidak tega. Ini ada 300 rupiah, ambil, cepat ambil. Cepatlah, jangan sampai terlambat. Bu, Nak, ambil. Nak, ibu tidak punya uang tunai. Semua belanja pakai WeChat. Hanya bisa memberikan buah-buahan ini untukmu. Bu, ini tidak bisa. Untuk tambah vitamin, pastikan pergi ke rumah sakit yang resmi. Jangan pernah pergi ke klinik kecil yang tidak jelas. Selain kamu yang harus bayar sendiri. Yang penting kamu yang menderita. Bu, terima kasih banyak. Nak, kalau ada masalah lagi, datanglah ke kami. Bu, terima kasih banyak. Jangan. Aku pergi dulu. Cukup mengerti. Sungguh tidak mudah. Saudari-saudari, maaf ya. Sebenarnya aku ingin kalian membantu interview. Tidak menyangka malah melakukan amal. Tidak apa-apa uang ini. Kami keluarkan dengan hati yang hangat. Aku sudah di sini sepanjang sore. Perasaanku ini hilang semua. Tapi pernahkah kamu berpikir, kalau pelayan benar-benar tidak bisa ditemukan, ada cara baru apa? Tahan saja, toh sudah tahan selama ini. Menurutku, pelayan ini biar aku saja yang mengerjakannya. Aku pasti lebih baik daripada anak-anak muda itu. Kamu tidak bisa. Kamu tidak akan kuat. Apa susahnya sih? Sebelum pensiun saya bekerja sebagai kondektur bus. Kerjaan itu jauh lebih berat daripada ini. Saya pasti bisa lagi pula. Saya sudah lihat proses pembuatan kopinya. Cuma tekan tombol saja saya pasti bisa. Kamu yakin? Saya yakin. Baiklah. Saya akan pasang iklan lowongan dulu. Sebelum dapat pelayan. Kamu bantu saya dulu. Setelah selesai kerjaan rumah, datang ke sini 5-6 jam saja. Gajinya sesuai yang saya bilang. Boleh kan? Saling bantu saja, ngapain minta gaji. Jangan begitu, deal ya? Bagus. Saudari-saudari, hari ini saya yang traktir. Pertama, sukses membongkar penipuan. Kedua, Yuhong resmi bergabung. Kita rayakan bersama. Kamu di mana? Minum. Minum sama siapa? Kamu minum di mana? Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kopi laut. Baik, tunggu sebentar, saya segera sampai.
Halo Pak, saya sudah sampai. Anda di mana? Halo. Ayo. Pejuang selalu muda. Seperti pohon pinus yang selalu hijau. Tak takut angin dan hujan. Tak takut dingin dan beku. Tak goyah dan tak bergerak. Masih tegak berdiri di puncak gunung. Bailey, kenapa kamu datang? Saya khawatir sama kamu. Dia anakmu ya? Iya, anak saya. Halo tante-tante, nama saya Bao Bailey. Halo, selamat datang. Anakmu cantik ya? Iya kan? Dia sama sekali tidak mirip kamu. Tidak mirip saya. Kayaknya mirip bapaknya. Suami kamu lebih cantik dari kamu ya? Beneran nih, gak percaya. Apa aku segitu jeleknya? Enggak kok. Dr. Liu, Ada apa? kok kamu bisa datang Tan Feng? Kan lihat postingan kamu di medsos. Telepon kamu juga gak diangkat. Aku silent, tante-tante. Sebenarnya mama aku. Bos Tan. Bao Bailey. Kalian kenal ya? Gak cuma kenal. Kalian berdua sudah kenal. Ya udah, sama nenek-nenek ini seneng-seneng aja. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Minum, minum. Tante Mei sumpitnya. Gelasnya minum. Ayo, 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 makasih. Revolusioner selalu muda. Dia bagaikan pohon pinus yang selalu hijau. Dia tidak takut angin dan hujan. Dia tidak takut dingin yang membeku. Kok di mana-mana bisa ketemu kamu ya? Memang sudah jalannya. Musuh. Ia bukan musuh, gak bakal ketemu. Masih musuh. Musuh ketemu mata langsung merah. Ya udah musuh aja. Mama jarang bisa lihat kamu seneng kayak gini. Bagus banget. Kamu kenal sama Bao Bailey udah berapa lama? Belum lama. Cewek itu bagus ya. Mamanya juga orangnya baik. Mama, jangan-jangan mama pikir aku sama dia. Pacaran ya, aku sekarang sibuk banget kerja. Gak ada waktu mikirin itu. Gak bisa sibuk kerja aja. Kamu harus mikirin urusan pribadi juga. Mama tahu gak kenapa aku kerja keras banget. Ya biar bisa cepat merdeka finansial. Biar mama bisa hidup lebih baik. Kebebasan finansial. Apa itu kebebasan finansial? Hurun bilang di Cina harus punya 130 juta. Baru bisa disebut kebebasan finansial. 130 juta. Itu bisa bangun rumah sakit. Bercanda ya? Maksudnya apa? Mau jadi bujangan seumur hidup. Mama, kok mama gak percaya sama aku? Lagian, kalau punya 130 juta buat apa bangun rumah sakit? Pasti aku akan memperluas perusahaan kita. Bangun rumah sakit kenapa? Aku, Tan Feng, aku benar-benar nggak nyangka. Aku ini orang terpelajar. Tapi anakku bisa jatuh ke level segini. mama, aku ini jujur aja. Aku juga jujur. Nilai rumah sakit dan dokter. Nilai hidup mama. Nggak bisa diukur dengan uang. Kita ini mengerjakan pekerjaan mulia menyelamatkan nyawa. Malah kamu lulusan sekolah kedokteran. Nggak mau jadi dokter, malah bisnis. Aku ngerti dari dalam hati. Kamu nggak menghargai pekerja medis. Karena kita nggak punya uangnya. Mama jangan berimajinasi dong.
Salah paham besar nih aku kapan bilang gak menghargai. Pekerja medis. Parson, Aku mama dengerin aku. jangan cari-cari alasan. Aku mau bilang ke mama. Berhenti, pinggirkan mobil, aku mau turun. Mama mau kemana? Jalan-jalan. Orang revolusi selalu muda. Seperti pohon pinus yang selalu hijau. Nggak takut angin dan hujan. Nggak takut dingin dan beku. Bailey, kamu kenal Tan Feng udah berapa lama? Dia itu klien yang dulu aku pernah bilang ke mama. Si kapitalis kaya mendadak. Tidak sopan dan tidak tahu tata krama. Pria menyebalkan yang tidak tahu menghormati orang. Ya, Kenapa aku merasa dia lumayan? Tampan dan berpendidikan. Dia cukup sopan saat bicara denganmu. itu cuma pura-pura di depan ibunya. Halo, ada yang bisa saya bantu? 1 cangkir kopi. Aku masih lebih dulu sampai darimu. Kenapa kamu begitu pagi? Iya, hari ini aku mau ketemu klienku. Untuk menjelaskan revisi baru. Kopi Anda. Katanya klien itu keras kepala. Harus lebih dulu sampai dariku. Aku memutuskan untuk lebih keras kepala darinya. Kamu gak apa-apa cuma untuk saingan sama aku. Sengaja datang begitu pagi. Waktu kamu kan berharga. Tentu saja berharga. Tapi tidak mengganggu aku mencari tempat untuk tenang. Memikirkan hal-hal yang belum jelas. Secara umum, kalian pihak klien biasanya menyerahkan hal-hal yang belum jelas kepada kami pihak vendor. Beberapa hal bisa. Seperti bagaimana memperlakukan ibuku sendiri. Kadang aku berpikir, aku bisa menangani ratusan orang di perusahaan. Tapi tidak bisa menemukan cara untuk berhubungan dengan ibuku. Apakah itu begitu sulit? Aku tahu buatmu tidak sulit. Kamu belum tahu kan? Ibuku menjadikanmu contoh untuk mendidikku. Dia bilang punya teman dekat. Kalau ada masalah selalu telepon anak perempuannya. Anaknya tidak pernah kesal. Sampai suatu hari ketemu di kafe. Baru aku tahu ternyata itu kamu. Aku cuma menerima telepon saja. Kamu juga sering terima telepon Tante Liu kan? Beda. Aku dan ibuku sepertinya selalu bertengkar. Apapun topiknya. Sebenarnya kadang ibuku juga bikin aku kesal. Tapi aku santai. Aku akan menasihati diriku sendiri. Menganggapnya seperti anakku sendiri jadi tidak terlalu kesal. Masuk akal.
Orang-orang selalu lebih sabar dengan anak mereka sendiri dibandingkan dengan orang tua mereka sendiri. Aku harus masuk sekarang. Apakah kamu masih butuh waktu untuk tenang? Bersiaplah dengan baik. Meskipun kita sudah banyak membicarakan hal pribadi. Tapi untuk penilaian proyek nanti, aku tidak akan memberikan nilai emosional. Tidak perlu.